Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Eka Setiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan anak usia dini serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Pauziah dengan NIM E4112125017. Saya merupakan mahasiswa prodi Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PG PAUD semester 2 Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi perkembangan anak usia dini yang telah saya lakukan sebagai salah satu tugas mata kuliah perkembangan anak usia dini. Dengan tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perkembangan anak usia dini pada berbagai aspek perkembangan seperti aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta nilai agama dan moral. Melalui kegiatan observasi ini, saya memperoleh pengalaman langsung dalam mengamati proses tumbuh kembang anak serta memahami karakteristik perkembangan sesuai dengan tahap usianya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai identitas subjek yang diobservasi, metode observasi yang digunakan, hasil pengamatan pada setiap aspek perkembangan, serta kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan observasi tersebut. Demikian pengantar dari saya, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai perkembangan anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biodata anak terlebih dahulu. Biodata anak yang diobservasi, nama anak Muhammad Adnan Zaini Karim, kelompok usia 5 sampai 6 tahun. Tanggal observasi 30 April 2026 dengan tema menghitung jumlah gambar pohon. Baik, pendahuluan, perkembangan anak usia dini merupakan proses penting yang mencakup aspek motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif, sehingga diperlukan observasi untuk mengetahui kemampuan yang telah berkembang maupun aspek yang masih memerlukan stimulasi lebih lanjut. Melalui kegiatan pembelajaran menghitung jumlah gambar pohon, guru dapat mengamati kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan, menghitung benda, memahami instruksi, serta kemampuan motorik halus dalam menuliskan angka. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pengamatan terhadap Muhammad Adnan Zaini Karim, usia 5-6 tahun, pada kegiatan menghitung jumlah gambar pohon, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi bagi guru dan orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat guna mendukung perkembangan anak secara optimal sesuai tahap usianya. Latar belakang, pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membantu perkembangan motorik, bahasa, sosial emosional, dan kognitif anak. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai belajar mengenal angka dan menghitung benda di sekitarnya. Melalui kegiatan menghitung gambar pohon, guru dapat mengetahui kemampuan anak dalam berhitung dan menulis angka. Dari hasil observasi, anak sudah mampu menghitung dengan baik, namun masih perlu bimbingan dalam menulis lambang bilangan dengan tepat. Tujuannya, yang pertama, mengetahui perkembangan kemampuan anak dalam menghitung jumlah benda dan mengenal lambang bilangan. Dan yang kedua, mengidentifikasi aspek perkembangan anak yang masih memerlukan stimulasi dan bimbingan lebih lanjut. Hasil observasinya, yang pertama aspek motorik. Anak dapat menunjuk dan menghitung gambar pohon dengan baik, namun masih mengalami kesulitan saat diminta menuliskan angka yang sesuai. Untuk aspek bahasanya, anak mampu menyebutkan jumlah pohon dengan cukup jelas dan dapat mengikuti instruksi guru. Anak dapat mengucapkan urutan bilangan secara lisan, namun belum konsisten mengaitkan dengan simbol angka. Untuk aspek sosial emosionalnya, anak menunjukkan sikap kooperatif,
mau mencoba dan tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan. Anak juga mau dibimbing dan mulai percaya diri dalam kegiatan kelompok. Untuk aspek kognitifnya, anak sudah mampu menghitung jumlah pohon dengan benar dari 1 sampai 10 menggunakan benda konkret maupun gambar. Namun, anak belum memahami penulisan lambang bilangan secara tepat sehingga memerlukan bimbingan dalam mengenal dan menuliskan angka sesuai jumlah benda. Analisis perkembangan anak, kesesuaian dengan usia. Yang pertama, perkembangan anak sebagian besar sudah sesuai dengan usianya, 5-6 tahun. Yang kedua, kemampuan yang sudah berkembang baik. Yang ketiga, menghitung jumlah benda dengan benar. Yang keempat, mengikuti instruksi guru. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Kemampuan yang masih berkembang, yang pertama, menulis lambang bilangan secara tepat. Yang kedua, koordinasi motorik halus saat menulis. Yang ketiga, hal ini masih tergolong wajar pada tahap usia anak. Identifikasi red flag. Hasil identifikasi di sini tidak ditemukan tanda keterlambatan perkembangan yang signifikan. Namun, catatan khususnya untuk Muhammad Adnan Zaini Karim, anak hanya mampu membutuhkan penguatan pada kemampuan motorik halus, khususnya dalam menulis angka. Di sini ada analisis faktor resiko. Di sini ada beberapa faktor resikonya ya. Penyebabnya mungkin yang pertama, kurangnya latihan motorik halus, dan faktor yang mempengaruhi lingkungan, kurangnya media atau aktivitas yang mendukung latihan menulis. Untuk faktor yang kedua, penyebabnya anak lebih sering dilatih berhitung secara lisan dibandingkan menulis. Faktor yang mempengaruhi pola asuh, anak belum terbiasa latihan mandiri di rumah. Dan untuk analisis faktor risiko yang ketiga, penyebabnya kemungkinan pembelajaran menulis angka belum dilakukan secara bertahap. Faktor yang mempengaruhi stimulasi, minimnya kegiatan yang melatih kekuatan jari dan koordinasi tangan. Kesimpulannya, anak berkembang sesuai usia dengan kebutuhan penguatan pada kemampuan menulis angka melalui latihan yang konsisten dan menyenangkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan observasi perkembangan anak. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dalam sesi presentasi dan diskusi berlangsung. Semoga hasil observasi yang saya paparkan dapat menambah pemahaman kita tentang perkembangan anak usia dini dan menjadi bekal dalam proses pembelajaran di masa mendatang. Apabila dalam penyampaian maupun isi presentasi ini terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.